Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Hasmiwati, NIM 18042207 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait pertemuan 9 pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang berjudul Kapabilitas Dinamis Organisasi, Institutional Theory, dan Networking Theory. Yang pertama, kapabilitas dinamis organisasi. Menurut Grant pada tahun 1991, kapabilitas merupakan kapasitas dari sekelompok sumber daya untuk melaksanakan beberapa tugas atau aktivitas. Kapabilitas juga terbentuk dari suatu kegiatan rutin sehingga kemudian membentuk kemampuan dan keahlian tersendiri terhadap area atau bidang pekerjaan tertentu. Kapabilitas adalah sumber utama dari keunggulan kompetitif. Kapabilitas melibatkan pola kompleks dari koordinasi antara manusia dan manusia dengan sumber daya lainnya. Selanjutnya, UNDP dan Canadian International Development Agency, sebagaimana dikutip di dalam Milan pada tahun 2001, kapabilitas merupakan proses di mana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan. Lalu, kapabilitas akan berhubungan dengan pengembangan kapasitas. Menurut Nugraha pada tahun 2004, pengembangan kapasitas mengacu kepada proses di mana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah, mencapai tujuan-tujuan secara mandiri. Selanjutnya, menurut UNDP dalam Nugraha 2006, ada 3 tingkatan kapabilitas kelembagaan yang harus memadai agar proses kelembagaan yang dijalankan menjadi sangat kokoh. Yang pertama, sistem, yang kedua, organisasi, yang terakhir, individu. Yang kedua, institutional theory atau teori kelembagaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah menyebutkan kelembagaan sebagai alokasi kewenangan pemerintahan. Segala perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Dalam konteks kebencanaan, salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan bencana adalah pengaturan kelembagaan yang efektif. Selanjutnya, kelembagaan pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem yang lebih-lebih besar, yaitu adalah pemerintahan daerah. Menurut Moe dan Patnarukkal pada tahun 2006 menjelaskan, pengaturan kelembagaan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen kebencanaan, terutama pada kondisi pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan, darurat, dan rehabilitasi. Pengaturan kelembagaan ini merupakan bagian dari proses tata pemerintahan. Yang ketiga, networking theory. Seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat menjadikan sebagai common and public problem yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagaimana menjadi domain administrasi publik. Menurut Parson pada tahun 2011, kata network mengandung 2 arti, yaitu menjalin kontak untuk mendapat keuntungan. Yang kedua, berasal dari bahasa teknologi komputer, yaitu komputer yang saling berhubungan. Menurut Colligin pada tahun 1999, network sebagai klaster yang berhubungan satu sama lainnya, atau sekumpulan organisasi atau seperangkat hubungan organisasi. Dalam konteks kebencanaan, apapun bentuknya, bencana selalu membawa derita, menimbulkan korban harta dan nyawa, menghancurkan tatanan sosial ekonomi, membentuk pribadi-pribadi yang traumatis, dan banyak hal lain yang mengindikasikan kerentanan bangsa. Dalam jaringan aktor, dinyatakan sebagai segala hak yang dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor atau open system.
peran aktor sebagai salah satu kunci penting keberhasilan administrasi publik dengan tingkah laku aktor tersebut, yang mana kebijakan yang dihasilkan mempunyai arti yang penting dan juga berpengaruh terhadap konsolidasi policy makers atau kebijakan manajemen kebencanaan sendiri berkaitan dengan banyak aktor. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi pada pertemuan 9. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.